Satu, dua. Assalamualaikum. Bentar. Bentar. Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, sebagaimana kemarin kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini dan juga melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain di bulan suci Ramadan, serta sunnah-sunnah yang perlu kita makmurkan atau kita hidupkan pada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan oleh Allah SWT dicatat sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita akan membaca lagi tema-tema tentang masalah ilmu. Yang ada satu tulisan saya lama, saya beri judul "Hidupkanlah ilmu pada dirimu". Mudah-mudahan apa yang nanti kita baca ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya, betapa perlunya orang mencari ilmu agama, ya, karena ilmu agama itu akan mengantarkan dirinya untuk menjaga keselamatan baik di dunia terlebih di akhirat nanti, ya. Orang yang berilmu, maksudnya berilmu agama ini, kalau dia melaksanakan kewajiban agamanya, itu dia mendapatkan pahala yang berlipat karena dia mengamalkan ajaran agamanya dengan ilmu, ya. Berbeda dengan orang yang tidak berilmu, ya dia bisa melaksanakan ibadahnya tapi kurang tahu apa fadilahnya, apa dalil-dalilnya gimana, ya dapat pahala dia. Tapi kalau ada orang berilmu mengamalkan ibadahnya dengan dasar ilmunya yang benar, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibandingkan orang yang mengamalkan amalan ibadah tanpa memiliki ilmu kecuali yang wajib-wajib saja atau yang untuk dirinya saja, yang sekedar untuk bisa mengamalkan, gitu ya. Demikian juga orang yang berilmu, maksudnya berilmu agama, biasanya ini kalau dia beramal yang salah, ya, asalkan dia benar-benar di dalam mencari ilmu itu ikhlas karena Allah, kemudian di perjalanan dia salah, gitu ya, atau terjerumus kepada kesalahan, biasanya Allah membimbing. Pada akhirnya Allah membimbing orang tersebut untuk menuju jalan yang benar. Kenapa? Karena dia didasari ilmu agama yang benar, ya. Itu. Tapi ada orang yang mencari ilmu itu bukan karena Allah SWT, mencari ilmu karena kepentingan yang lain, kepentingan memiliki kedudukan, memiliki fasilitas untuk mendapatkan harta, ya, dengan ilmunya itu, bukan karena Allah, tapi dijual ilmunya itu, bukan karena titelnya atau ini berat. Biasanya Allah justru membiarkan orang semacam itu tersesat karena memang, ya, yang sering dikatakan ulama usu, gitu ya, atau ulama tapi dia isu, pekerjaannya dalam menyesatkan umat. Berbeda dengan ada ulama, gitu ya. Ada beberapa di kalangan para sahabat pun ada orang yang pandai sudah ini kemudian tersesat maksudnya salah melaksanakan amalannya atau bermaksiat lah, kemudian taubat kepada Allah SWT. Jadi beda, ya, dan orang yang belajar ilmu karena Allah Ta'ala ingin mengamalkannya, suatu saat dia tersesat, maka biasanya Allah akan mengembalikan orang tersebut pada jalur yang benar. Dia bertobat, kemudian dia melaksanakan ibadah yang baik. Nah, itu karena apa? Karena dia mempunyai dasar ilmu. Tapi orang tidak berilmu, kasihan ini. Ada orang tidak berilmu, mengamalkan ibadah tanpa dasar ilmu, dan dia tersesat. Kebetulan ini mengamalkan ibadah tersesat karena tidak punya ilmu.
Ya dah. Misalnya begini, misalnya ini. Kalau ilmunya kita ini kan mengatakan bahwa gula itu rasanya manis, ini kan sudah muttafaq ya, sepakat kan gitu ya. Misalnya ada orang nggak ngerti ini, dia mengatakan kalau gula itu asin, sedangkan garam itu manis, dibalik itu, dia salah karena tidak punya ilmu. Kira-kira ya, kalau dia mau bikin teh gitu ya, dikasih tahu, kamu kalau bikin teh beli gula, gitu ya. Dia berangkat ya jangan beli gula, ya dah, beli garam karena yang manis itu garam. Dia bodoh, nggak ngerti kan. Akhirnya ada tulisan, dia masuk di swalayan ada tulisan garam dan gula. Beli apa dia kira-kira? Namanya ilmu dia. Ya, maka dia beli garam. Akhirnya minumannya dikasih garam. Dia tidak sadar kalau itu salah. Dan setiap beli gula itu, setiap beli yang untuk pemanis dia beli garam. Kira-kira gimana? Tersesat terus enggak? Tersesat karena dia tidak ngerti ilmu apa itu perbedaan antara gula dan garam ya. Tapi kalau orang mengerti ini ya, alhamdulillah kita kan ngerti ya. Kalau gula itu manis, kalau garam itu asin. Suatu saat kita membuat minuman ya, ternyata salah mengambilnya. Membuat minuman kita kasih garam itu. Tidak, belum nyicipin kita kasih pada orang lain tamu. Dibilang, loh kenapa ini tehnya kok asin? Masa sih? Ya dilihat, iya berarti saya salah. Untuk berikutnya kira-kira gimana? Apa dilanjutkan kesalahannya? Ya enggak, mesti kemarin aku beli garam salah ya, ternyata mestinya beli gula. Maka dia ini dibimbing untuk menuju jalan yang benar. Kurang lebih begitu ya gambarannya. Silakan Ustaz dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hidupkanlah ilmu pada dirimu. Karya Kiai Haji Lutfi Basari. Setiap orang yang memiliki ilmu, maka ia akan dapat memanfaatkan ilmunya itu untuk dirinya kapanpun dibutuhkan. Entah itu ilmu yang berkaitan dengan skill keterampilan atau ilmu pengetahuan umum, lebih-lebih ilmu agama. Berbeda dengan orang yang bodoh terhadap ilmu, maka ia hanya mampu meminta bantuan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, saya gambarkan ilmu berenang. Ilmu berenang. Ada dua orang, ya, ada dua orang, yang satu pandai berenang, yang satu tidak pandai berenang. Berkawan akrab ini. Sudah, kira-kira tatkala dua orang ini bersepakat ini menyeberang sungai, ya, yang menggunakan perahu dayung kecil, ya, itu ayo kita ke sana karena di sana itu baik pemandangannya. Ayo, sudah sama sepakatnya. Dan dua-duanya ini sama-sama enggak mengerti mana yang ahli renang, mana yang tidak ahli renang. Biasalah berteman, ya. Tiba-tiba di tengah sungai, perahunya terguling. Kira-kira yang selamat secara logika, yang pandai berenang atau yang tidak pandai berenang? Yang pandai berenang, bahkan bisa menyelamatkan diri. Bahkan kalau dia memang sangat ahli, dia bisa menyelamatkan kawannya yang tidak pandai berenang, ya dah. Sedangkan orang yang tidak pandai berenang, ya nunggu bantuan. Ya misalnya saya katakan ini ada Ustadz Burhan, Ustadz Hadi pandai berenang, Ustadz Burhan tidak pandai berenang. Ya dah. Ustadz Hadi bisa menyelamatkan diri. Andai kata dia tenggelam, bukan tenggelam, kapalnya, perahunya tenggelam, apa yang dilakukan? Dia bisa berenang menyelamatkan diri. Sedangkan Ustadz Burhan, tolong. Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan Ustadz Hadi berbaik hati, ya dah, dia akan menyelamatkan, maka dua-duanya bisa selamat. Tapi kalau arusnya terlalu deras, maka Ustadz Hadi berpikir, kalau aku akan menolong kawanku ini arus terlalu deras, bisa-bisa mati berdua, mending aku aja yang renang sendirian. Nah, apa yang terjadi? Ustadz Hadi yang punya ilmu berenang akan selamat. Ustadz Burhan yang kebetulan tidak bisa berenang, ya sudah, tinggal nunggu tahlilan saja, ya gitu ya. Nah, ini artinya ilmu itu di saat tertentu sangat dibutuhkan oleh pemiliknya. Semua ilmu begitu. Ya, semua ilmu begitu. Alhamdulillah nih antum ustadz berdua ya. Nanti kalau pulang, sekarang sepertinya belum dibutuhkan mungkin karena belum bermasyarakat. Ya, tatkala pulang di suatu tempat, ya,
Ternyata di situ ada perkumpulan orang ingin sholat Jumat, nggak ada imamnya. Ustaz jadi bisa ngimami, jadi di khotib. Ustaz Burhan juga demikian. Ya dah. Itu apa? Karena ilmu. Saya pernah bertemu ini dengan salah seorang doktor ya, atau saya lupa dokter atau profesor. Alhasil saya cerita gimana di tempat Pak Kiai ini. Ya anak-anak di tempat saya ini nggak banyak, Pak Dokter ya, dokter insya Allah waktu itu beliau datang lah. Di tempat saya itu anak-anak belajar agama. Loh, nggak pakai belajar umum dah itu. Enggak, mintanya belajar agama saja. Loh, gimana? Kita kan hidup di zaman modern, kan perlu ijazah. Gitu. Oh gitu dokter ya, gitu Pak Dokter ya. Begini Pak Dokter ini sudah mencetak berapa mahasiswa? Oh banyak, alhamdulillah. Gitu. Baik, kerja di mana Pak? Oh mahasiswa saya kerja di pabrik-pabrik, ya, macam-macam pabrik besar-besar. Baik Pak, saya sebut misalnya salah satu pabrik onderdil, yaitu mobil, seperti pabrik Astra, ya. Kita bicara Indonesia ya, Indonesia kan mayoritas pegawainya umat Islam ya. Saya tanya Pak, di Astra itu Pak ya, itu ada enggak masjid di situ Pak? Oh ada, alhamdulillah itu karyawan-karyawan itu pada rajin sholat, bahkan juga mengadakan sholat Jumat di dalam. Loh terus mereka ini siapa Pak? Itu kan murid Bapak kan? Iya, itu sarjana-sarjana murid saya semua, itu bagus. Oh gitu Pak? Saya tanya Pak, yang imami siapa Pak? Yang imami dari pesantren. Saya yang mencetak imam-imam di pabriknya Astra tersebut Pak. Saya bilang, oh ya benar juga ya. Kalau semua kerja nanti di situ siapa yang jadi imam? Kan gitu kan? Ya kalau asal-asalan iya kalau sah. Tapi kalau seperti ini Ustaz Hadi, Ustaz Burhan misalnya contoh ya, maka apa yang terjadi? Ini ilmu agama bisa dimanfaat. Iya apa? Ya di pabrik tersebut kita jadi imam, kita jadi pengurus masjidnya dan lain sebagainya. Begitu. Oh iya benar juga. Berarti apa? Berarti sama-sama manfaat. Ya pasti Pak, ilmu agama itu manfaat di mana-mana. Itu baru di dunia loh Pak, belum di akhiratnya. Ya dah. Nah itu kalau misalnya pegawai-pegawai itu kalau minta doa ya minta pada ustaz-ustaz. Ini ustaz cetakan pesantren saya ini Pak. Kan gitu. Ini urusan akhirat, urusan yang demikian. Oh ya juga ya benar. Baik kita kerjasama. Oke, baik. Artinya ilmu untuk keselamatan dunia ada, ilmu keselamatan akhirat juga ada. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Orang yang berilmu itu akan selalu diperlukan. Orang yang berilmu itu akan selalu diperlukan oleh masyarakat. Tentunya sesuai dengan bidang yang digelutinya, hingga dirinya menjadi terhormat dimanapun ia berada. Orang yang berilmu itu tidak akan takut hidup di tempat asing, karena ia akan dapat hidup dengan memanfaatkan ilmu yang dimilikinya itu. Ya, semua ilmu begitu ya. Misalnya ada orang ilmu ahli di bidang bangunan, ya kan? Maka dia akan bermanfaat tatkala ada orang ingin membangun rumah. Saya akan konsultasi kepada fulan bin fulan ini karena dia ahli bangunan, ya kan? Insinyur gitu kan manfaat. Orang yang ahli dalam dunia kedokteran, dia manfaat. Hidup di mana saja manfaat. Ada bidan misalnya atau dokter fulan, dokter umum, manfaat. Itu karena ilmunya. Demikian juga ustaz-ustaz yang punya ilmu agama, di mana saja duduk, maka dia akan bermanfaat. Ya, di situ dia tidak akan mati kelaparan karena tidak punya ilmu. Dah. Ya, pasti Allah SWT akan memberikan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang terkait dengan apa? Kepentingan ma'isyahnya. Itu bukan berarti kita belajar ilmu agama cari ma'isyah, bukan gitu. Tapi Allah yang mengatur semuanya. Ya, kalau kita belajar ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu semuanya lah. Ya, bahkan ilmu perbengkelan. Maka kalau dia ahli dalam perbengkel ya, bengkel apa misalnya, bengkel motor, bengkel mobil misalnya, dia misalnya suatu saat tak punya kerjaan, aduh aku tak pindah saja, pulang kampung. Ya, pulang kampung boleh ya, boleh Ustaz ya. Mudik gimana boleh? Gitu. Aku mau pulang kampung ya, ke rumah mertua aku di desa. Sudahlah, karena aku sekarang di kota repot sekarang. Wah sudah, pulang kampung sudah. Akhirnya di sana di rumah mertuanya desa misalnya ya, sama istrinya. Sudah, kemudian ada mobil milik tetangga ini yang kebetulan mogok, dibetulin sama dia. Oh gini saya betulin. Sudah, akhirnya orang tahu loh, kamu bisa bengkel. Oh bisa, aku kerja, memang ini keahlianku. Akhirnya tangga kanan kiri lama-lama dia buka bengkel di rumahnya, di kampung barunya. Ya, itu karena dia mempunyai skill di dalam dunia perbengkelan.
Ya, jadi ilmu apapun yang dia miliki atau dimiliki oleh seseorang, kalau memang benar-benar dia ahli di bidangnya, pasti akan bermanfaat. Begitu Ustaz. Lanjut Ustaz. Keutamaan ilmu itu tidak terbatas pada satu kalangan saja, karena ilmu itu diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Semua sifat itu dimiliki bersamaan oleh manusia dan hewan, seperti sifat keberanian, ketakutan, kasih sayang dan lainnya. Kecuali ilmu, maka khusus untuk kalangan manusia saja. Ya, semua kemampuan itu diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, kecuali ilmu. Kalau ilmu diberikan kepada umat manusia pada khususnya, ya dah, yang dimulhakkan, dibarengkan, disamakan dengan ilmu untuk manusia itu bangsa jin. Ya, dan itu ada jin yang Islam, kan dia berpikir, ya dah. Bahkan iblis pun terkenal pandai kan gitu ya. Tapi ada hal yang kesempurnaan manusia itu di samping diberi ilmu juga diberi jasad. Kan gitu kan? Diberi nafsu, diberi jasad, diberi ilmu ya. Nah ini sama. Kalau rasa takut, nah ini semuanya makhluk pasti ada rasa takutnya. Ya. Hewan seperti macan, harimau itu ada rasa takutnya juga. Ya, kalau kita melihat dunia hewan itu, misalnya ya, saya sering senang saya dunia hewan. Ada macan satu nih, berani dia gitu ya. Terus di depan itu ada kerbau, ada bantengnya satu misalnya. Kalau masih banteng satu dia berani, ya. Tapi begitu dia kejar, ternyata kawanan banteng pada datang semua menyerang si macan-macan akan lari. Begitu, jadi ada rasa takut itu. Padahal dikatakan raja hutan. Ya, ada lagi ini, ada raja air. Raja air itu namanya buaya. Buaya itu kan kita takut ya, karena kita manusia tidak bisa secara umum kita kalah ya. Tapi kadang-kadang buaya itu juga takut sama orang. Pawang itu yang hebat-hebat juga takut juga. Ya, buayanya bisa nurut. Berarti segala sesuatu itu yang namanya makhluk hidup punya rasa takut. Ya, itu demikian dan seterusnya. Kepandaian, kecepatan apa. Tapi ilmu beda. Ilmu hanya untuk manusia saja. Jelas? Lanjut Ustaz. Bahkan dengan ilmu Allah menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat hingga memerintahkan mereka untuk sujud menghormat kepadanya. Di samping itu, ilmu khususnya yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah adalah alat untuk mencapai kebahagiaan abadi di dunia maupun di akhirat jika si pemiliknya itu mengamalkannya. Luar biasa. Dengan ilmu itu bahkan malaikat pun diminta untuk sujud kepada Nabi Adam karena ilmu yang diberikan oleh Allah pada Nabi Adam. Jadi kemuliaan ini ya, kemuliaan ilmu itu ya. Kita masih ingat firman Allah SWT, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, wa idh qala rabbuka, tatkala Tuhan kalian itu Allah SWT itu berkata lil malaika, kepada para malaikat di surga, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan satu orang, maksudnya makhluk di muka bumi ini khalifah untuk mengatur bumi. Ya, siapa itu kira-kira? Ya Nabi Adam, ya dah. Artinya anak turun Nabi Adam. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, mereka para malaikat itu berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk man yufsidu fiha yang di muka bumi ini akan membuat kerusakan? Ya memang begitu manusia di muka bumi. Wa yasfiku dima, juga akan saling membunuh. Ya memang begitu. Ya, keadaan di dunia ini ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami malaikat selama ini kau ciptakan ya Allah, nusabbihu bihamdika, bertasbih kepadamu, memuji kepadamu, wa nuqaddisu lak, dan memuliakan engkau. Ya Allah, kenapa tidak kami saja malaikat ini yang diutus mengatur dunia? Ya, maka dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui para malaikat. Kemudian Allah SWT bertindak untuk mengajari Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, lantas Allah mengajari kepada Nabi Adam nama-nama apa saja yang ada di muka bumi ini ya, yang sekitar surga itu apa hasil nama-nama. Misalnya ini dinding, ya, ini minum, ini cangkir, kayak gitu-gitu diajari semuanya.
Pokoknya apa saja ya yang ada di depan Nabi Adam yang sudah diberikan oleh Allah SWT diajarkan semua. Kullaha. Thumma araduhum 'alal malaikah. Kemudian nama-nama barang-barang itu, ya misalnya ini araduhum 'alal malaikah, ditanya kepada malaikat, malaikat ini apa ini? Ya, kalau kita katakan ini apa namanya? Cangkir misalnya ya, gelas atau cangkir kan gitu. Ini kamu tahu nggak? Ini apa ini? Kan dinding gitu ya. Ini apa? Foto. Ini apa? Kan begitu ya. Wa fa'aradu 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Maka Allah SWT berfirman kepada para malaikat, ya, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Beritahu aku apa saja nama-nama ini, ya. Kalau engkau benar-benar bisa mengatur dunia, kamu beritahu aku. Tidak bisa, malaikat tidak ngerti ini apa, cangkir tidak tahu, kecuali diberitahukan oleh Allah SWT saja. Ya. Kemudian akhirnya Nabi Adam yang ditanya oleh Allah, "Hai Adam, ini apa? Ini cangkir. Hai Adam, ini apa? Ini meja. Hai Adam, ini apa? Ini buku. Hai Adam, ini apa? Ini dinding. Hai Adam." Terus ditanya sampai terheran-heran itu malaikat. Oh benar, memang Nabi Adam sebagai manusia diberi keistimewaan mempunyai ilmu, ya. Maka Allah SWT perintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ya, wa idh qulna lil malaikati isjudu. Tatkala kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Ya, sujudlah kalian menghormat Nabi Adam karena Nabi Adam ini lebih hebat ilmunya daripada kalian. Hei malaikat, fasajadu. Maka malaikat tersebut sujud. Ya, ini ajaran ilmu saja. Ila iblis kita nggak bahas kemarin sudah ya. Tapi intinya malaikat pun disuruh menghormat Nabi Adam karena apa? Nabi Adam mampu untuk menyebutkan apa-apa yang ditanyakan oleh Allah kepada Nabi Adam tentang asma, nama-nama yang apa semestinya dipahami oleh Nabi Adam. Begitu luar biasa. Lanjut Ustaz. Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu bertambah apabila dinafkahkan atau diajarkan, sedangkan harta berkurang bila dibelanjakan. Ilmu menentukan hukum, sedangkan harta menjadi sasaran hukum. Ilmu menyebabkan orang alim melakukan ketaatan di masa hidupnya dan menjadi bahan pembicaraan yang baik sesudah kematiannya. Cinta ilmu menimbulkan pengamalan agama. Manfaat harta lenyap dengan lenyapnya harta itu. Para penjaga harta dianggap mati padahal mereka masih hidup. Adapun para ulama akan tetap hidup sepanjang masa. Sekalipun diri mereka lenyap, tetapi teladan mereka tetap ada di dalam hati. Luar biasa ya, perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah, ya. Kata beliau, ilmu itu lebih baik daripada harta. Maklum ya, kita sudah membahasnya ya. Kemarin beliau mengatakan kalau ilmu itu menjaga dirimu, kalau harta engkau menjaga harta tersebut, ya dah. Itu. Dan kata beliau, ilmu bertambah bila mana dinafkahkan, maksudnya diajarkan. Sudah pernah kita bahasnya ya. Kalau saya misalnya lagi hafal surat Al-Ikhlas, ya nggak begitu hafal betulan lah, tapi hafal ya sekedar, tapi nggak ceket gitu ya, nggak lekat di sini. Saya ajarkan 10 kali pada Ustaz Hadi, kira-kira saya tambah lupa atau tambah ingat? Tambah ingat karena 10 kali diulang, ya dah. Itu namanya tambah lekat. Tapi kalau saya punya uang 10.000, tiap hari saya kasihkan pada Ustaz Hadi, ya sehari 1.000, kira-kira 10 hari uang saya masih ada apa habis? Habis, ya itu logikanya begitu memang kenyataannya ya. Ilmu itu kalau dinafkahkan, diajarkan akan bertambah, sedangkan harta itu kalau dibelanjakan akan berkurang ya. Ilmu menentukan hukum ya. Ilmu yang dipelajari itu menentukan hukum, ini halal, ini boleh atau tidak boleh ya. Sedangkan harta itu menjadi sasaran hukum. Hartamu ini haram, hartamu ini halal, jadi sasaran ilmu ya dah. Ya gak enak namanya sasaran tembak kan, dah enak ya. Enaknya penembaknya kan. Kalau penembak mesti selamat. Kalau sasaran tembak, kalau lepas dia selamat. Kalau kena gitu, tas kena, wah mati dia. Kan gitu karena sasaran tembak. Begitulah kurang lebih ya.
Ilmu menyebabkan orang alim melakukan ketaatan di masa hidupnya dan menjadi bahan pembicaraan yang baik sesudah wafatnya. Ulama-ulama itu, ya dah, luar biasa. Banyak orang-orang ulama-ulama sudah wafat, ya. Seperti guru saya Buya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, tapi ilmunya masih dikenang masa. Ya dah, kita kemarin juga membahas dalam haul beliau. Ayah saya juga baru meninggal dunia. Beliau alul ilm, dibicarakan oleh banyak orang yang baik-baik. Ya dah, begitu kurang lebih. Cinta ilmu menimbulkan pengamalan agama. Iya, orang cinta ilmu, maka amal ibadahnya akan semakin lama semakin baik, kan begitu ya. Dulu kita masih kecil males, sholat males, dioprak-oprak sama orang tua, sama guru. Tapi seiring kita mendapatkan ilmu, lama-lama usia kita semakin dewasa, maka suatu saat kita ini sangat memerlukan ibadah. Kita rindu kepada ibadah, rindu kepada sholat, rindu kepada sholawat, rindu kepada. Nah, dari mana itu ilmunya? Dari mana kok bisa rindu? Karena mempunyai ilmu yang benar. Begitu kurang lebih ya. Manfaat harta lenyap dengan lenyapnya harta itu ya. Lalu misalnya saya ngasih uang Ustadz Hadi lagi ya, 10.000 lagi ya, diterima sama Ustadz Hadi. Dia terima, alhamdulillah aku dapat uang 10.000. Suatu saat Ustadz Hadi ini lapar. Ya dah. Aku kemarin ada uang gitu ya, dari kiai, sudah tak belikan makan aja, nasi bungkus misalnya, ya sudah nasi bungkus berapa harganya? 10.000. Nah sudah dapat, ini nasi bungkus, alhamdulillah dikasih kawan-kawannya, nih aku punya nasi bungkus dari siapa? Dari guruku ini. Ya sudah, makan saja sekarang, makan. Selesai, alhamdulillah alamin. Ditanya, uangnya mana? Ya sudah nggak ada, sudah saya belikan nasi. Nasinya mana? Ya habis masuk perut. Sisanya nggak ada, bungkusnya sudah saya buang. Mana kok pengen tahu ayo? Mana ini apa namanya bekasnya? Ya nggak ada di perutku, nggak ada. Ini lenyap namanya. Ya berbeda dengan ilmu tadi kan. Para penjaga harta dianggap mati padahal mereka masih hidup. Ya orang yang suka apa namanya urusannya harta sudah, bahkan sampai mencari harta triliunan, dikatakan hatinya mati. Sholat tidak pernah, zakat tidak pernah, uang sampai mencuri, bukan sekedar mencuri, tidak selesai, tidak puas, habis mencuri merampok, tidak puas lagi, kemudian menggarong, tidak puas lagi, mengkorupsi, tidak puas lagi, negara dijual sampai ya dah, mati nih hatinya, mati hatinya itu. Adapun para ulama itu walaupun beliau sudah wafat tapi dikenang sepanjang masa. Ya, seperti dari nama-nama para sahabat perawi hadis, Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Sayyidina Ali. Ini kan dikenang. Kita tahu enggak jasadnya Sayyidina Ali pernah lihat enggak? Enggak pernah. Enggak ada sudah ya. Sayyidina Umar di mana jasadnya enggak tahu kita. Di mana itu? Letaknya bagaimana? Kecuali yang pernah ke Saudi ya, seperti kalian nggak tahu kan, tapi nama Sayyidina Umar lekat nggak? Lekat. Sayyidina Abu Hurairah di mana dimakamkan nggak tahu, tapi ilmunya lekat sampai sekarang. Ya itulah hebatnya pemilik ilmu atau dua ilmin. Ya orang yang memahami ilmu walaupun jasad beliau sudah hancur, dalam artian secara umum hancur di telan bumi, tapi ilmu mereka terus berlayar kemana-mana sampai detik ini. Ya, itu yang luar biasa. Kurang lebih itulah yang bisa saya sampaikan, kita uraikan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap mencintai ilmu agama. Ya dah, kita belajar. Kalaupun ada waktu untuk belajar ilmu keterampilan, ya kita belajar ilmu keterampilan. Tapi alhamdulillah pesantren ini kan di samping belajar ilmu agama kan ada keterampilan ya, ada pertukangan, ada apa saja kan, ada dunia ID, ada kan bisa dipelajari semua, macam-macam ya. Untuk mengurusi kebersihan juga ada ilmunya ini ya, semuanya lah pokoknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kalian pelajari di pesantren ini dan juga sama jamaah yang ada dimanapun berada selagi itu ilmu bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan manfaat bagi pemiliknya. Allahumma amin. Saya silakan Ustaz tadi kalau ada pertanyaan, mungkin sudah ada yang masuk, silakan. Alhamdulillah Kiai, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Pertanyaan yang pertama dari hamba Allah dari Madura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, gimana hukum puasanya orang yang sering lupa kalau bulan Ramadan?
Istilahnya sering lupa ingatan, kadang ingat, kadang lupa. Baik, itu orang sering lupa ingatan ya. Ada dua ini, sering lupa ingatan itu ada namanya gila. Mohon maaf nih ya. Gila kadang sembuh, kadang sehat, kadang sembuh, kadang sehat ya. Kata orang sekarang kalau pilnya nggak telat itu kalau pilnya rajin nggak telat dia ingat, tapi kalau pilnya telat kemudian dia kumat gitu ya, itu juga satu masalah. Yang kedua, yang namanya lupa ingatan bisa juga dikatakan pikun. Orang sudah tua ya, hari ini lupa sudah. Sering kan gitu ada orang pikun nih ya, pikun lupa ingatan. Habis makan minta makan lagi. Misalnya kakek-kakek tuh nenek-nenek ya, aduh cucu gitu, aku mau makan gitu. Loh, barusan kan nenek makan. Bukan, itu kan kemarin, padahal masih baru. Aduh, minta apa saja kan ada gitu ya, lupa ingatan. Begini, tatkala seseorang itu lupa ingatan, ingatannya lupa, maka tidak wajib berpuasa. Namanya rufi al-qalam. Ya, dikatakan rufi al-qalam an salasa. Bahwasanya tidak diwajibkan kepada seseorang itu karena 3 perkara. Namanya rufi al-qalam, diangkat kolam ya, tidak berdosa. Tidak diwajibkan atas seseorang karena 3 perkara. Apa itu? An-sabi hatta yablugh. Yaitu bagi anak kecil sampai dia balik. Dia kalau beramal ibadah atau tidak beramal ibadah, dia tidak dikenakan apa-apa. Ya enggak? Sudah. Andai kata ada anak kecil belum balik, dia bermaksiat, dia tidak berdosa. Kalau dia mencuri, maka yang wajib menggantikan itu ayahnya. Bukan berarti anak kecil dipotong tangan, tidak begitu. Karena rufi'al qalam, dia belum mengerti. Misalnya kan ada itu kalau ada anak kecil gitu ya, balita diajak pergi ke swalayan, tahu-tahu ada baju desaut sama set diambil, namanya anak kecil ya, itu salah. Kalau satpamnya kemudian anak kecil yang dipotong tangan, salah. Ya minta ganti pada orang tuanya sebagai penanggung jawab. Jelas ya, anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yafiq, terhadap orang gila sampai dia sadar. Lah di sini sampai dia sadar. Tatkala obatnya tidak telat, rajin minum obat, misalnya orang yang gila itu kemudian sadar betul, maka wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Ya. Tapi kalau pikun itu kan biasanya permanen, lupanya lupa permanen. Ya sudah, dia tidak wajib berpuasa. Sejak dia pikun, ya sudah tidak wajib berpuasa. Kalau dia mau puasa, ya kasih makan. Aku mau ikut sahur, kasih sahur. Nanti jam 9 bilang ini belum subuh ini, aku mau sahur lagi, kasih sahur dia. Tidak berdosa dia. Namanya pikun gitu ya, bahasa kita ya, lupa ingatan. Baik. Wa min na'im hatta yastaiqor. Ya. Wa min na'im hatta yastaiqidho ya. Dari apa? Terhadap orang yang tidur sampai dia bangun. Hatta yastaiqidho, sampai dia bangun. Orang tidur ini enggak ada hukumnya. Misalnya ada orang tertidur ya, mulai jam 12 malam tertidur sampai zuhur, sampai jangankan zuhur, sampai maghrib atau sampai isya ini. Gimana untuk tidur nggak ada yang bangunin? Gimana? Ya dia tidak wajib puasa, ya, tapi wajib membayar di waktu yang lain. Berdosa nggak? Kalau tidak sengaja tidurnya, tidak sengaja, aku mau tidur biar tidak ada yang bangunin, nah lain. Tapi memang dia kebiasaan begitu, atau mungkin dia capek, kemudian dia minum obat batuk, karena minum obat batuk kan kadang-kadang gitu kan, akhirnya orang flat, akhirnya dia tertidur malam jam 1 malam tertidur karena mulai maghrib sampai jam 12 malam gak bisa tidur, batuk, minum, akhirnya tertidur. Karena tertidur ini, akhirnya sholat subuhnya gak sholat, dia gak bangun, karena gak bangun, ya dah, zuhur gak bangun ini, asar gak bangun, maghrib gak bangun juga, akhirnya isya gak bangun, azan isya belum bangun, jam 9 malam, ya, dia baru bangun, dia lihat jamnya. Aduh, masih pagi jam 9. Kok diingat sama orang, loh bukan pagi nih, malam. Astagfirullah. Jadi saya ini enggak sholat apa? Subuh sampai isya. Iya, enggak puasa berarti saya. Iya, enggak ada hukumnya dia. Karena dia tertidur. Nah, tatkala bangun, dia ingat, oh berarti aku hutang 1. Dia tidak berdosa tapi hutang 1. Jadi kondisinya karena dia terpengaruh obat yang sakit tadi itu. Jelas? Baik, lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Kalimantan. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai selalu dalam lindungan Allah. Amin. Kiai mau tanya, jika orang yang mandi junub di siang hari bulan Ramadan, kemudian tidak sengaja airnya masuk ke dalam hidung dan telinga, puasanya batal atau tidak? Terima kasih. Baik. Dia mandi junub Di siang hari. siang hari. Ya. Yang namanya mandi itu sengaja. Namanya mandi itu namanya sengaja. Ya kan? Kalau tidak sengaja ya tidur kemasukan ini namanya tidak sengaja, dia tidak tahu ya. Itu namanya tidak sengaja. Ada orang tidur, kemudian dia bangkong kata orang itu, kemudian dia cari minuman terus minum. Enak. Dia tapi tidur ya, itu tidak sengaja namanya. Tapi kalau mandi, ya sengaja namanya mandi lah. Kalau orang mandi kemasukan di lubang-lubang, rongga namanya. Rongga di sekujur tubuh ini, yang rongga tersebut ada saluran ke tenggorokan atau ke perut, maka membatalkan puasa. Apa saja itu? Telinga. Telinga ini kalau diisi air, dia langsung bisa menyalur ke tenggorokan. Maka kalau ada air masuk ke telinga, itu ya batal. Ada air masuk ke telinga, kemudian masuk sampai ke tenggorokan, terasa ya, pahit misalnya, batal. Hidung pun ada rongga yang masuk ke tenggorokan, ya kan? Artinya ke dalam tubuh, maka dia batal. Maaf, dubur atau anus ya, itu apa namanya, tempat berak gitu ya. Nah, itu ada namanya rongga. Jelas, rongga andai kata itu kemasukan sesuatu yang masuk ke dalam perut, maka batal. Jelas? Sekarang mata gimana? Nah, menurut kedokteran dan juga disepakati oleh para ulama bahwa mata itu tidak ada lubang rongga yang masuk ke tenggorokan. Jadi andai kata orang kan wudhu itu kan di mata itu ya, terus ada air yang masuk ke dalam sini misalnya, itu nggak membatalkan puasa. Jelas ya? Jadi yang membatalkan puasa itu lewat rongga mulut. Nah, mulut karena pasti kalau mulut ya, selagi ada air yang masuk tenggorokan batal. Telinga kalau ada air yang masuk sampai ke tenggorokan batal. Hidung insting syakir ya, tapi sampai masuk ke tenggorokan batal. Atau apa? Dubur tadi ya, kemaluan belakang ya ada. Nah, juga kemaluan kemaluan perempuan gitu ya. Nah, itu ada lubang masuk ke dalam apa namanya? Tubuh, ada saluran, maka batal. Kalau ada air ke sana batal. Begitu ya. Jadi ini mandi, kalau dia sengaja nggak sengaja, namanya bukan sengaja nggak sengaja. Kalau mandi itu pasti sengaja ya, dihukumi sengaja. Jelas ya? Baik, seperti orang berenang itu, saya mau berenang, saya nggak mau sengaja memasukkan minuman ke mulut saya, nggak bisa ya. Ini ada. Atau begini, saya mau ngambil permen lah, pokoknya saya hati-hati supaya tidak masuk rongga banyak tenggorokan, nggak bisa. Itu namanya sengaja. Jelas ya? Jelas. Namanya membatalkan puasa. Oke? Baik, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Madura. Baik. Kiai izin bertanya, bolehkah zakat fitrah di saat khutbah Idul Fitri? Jazakumullah khair. Baik. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa faman addaha qabla shalat fayya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalat fayya shadaqatun minas shadaqat. Ya, artinya zakat fitrah itu kalau dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri ya, maka itu maqbulah, namanya zakat fitrah. Jelas, sebelum Idul Fitri. Wa man ba'da, kalau dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, sebenarnya itu adalah termasuk sedekah biasa. Itu hadisnya, tapi diurai oleh para ulama. Ya, para ulama membagikan dengan dalil-dalil yang lain begini. Pertama, ada waktu namanya waktu mubah. Ya, mengeluarkan zakat itu waktu mubah. Kapan itu? Mulai dari awal Ramadan ya, sampai sebut saja kalau sekarang lebih mudah sampai tanggal 29 Ramadan lah. Ya. Nah,
sampai 28 atau 29 Ramadan. Itu waktu mubah, boleh. Sekarang ini kita keluarkan zakat fitrah, boleh. Saya biasanya begitu karena banyak yang dipikirkan kadang-kadang lupa. Sudahlah, kayak gini ini alhamdulillah saya sudah menyediakan zakat fitrah untuk satu keluarga. Ya, saya memilih kaul yang untuk urusan beras itu timbangannya 3 kilo. Saya pilih yang itu saya. Ya, sudah saya siapkan. Nah kadang-kadang nanti ada pertengahan Ramadan ada orang yang meminta, kadang-kadang datang fuqara masakin, saya kasih. Ya istri saya yang bagi, kadang-kadang ada orang yang perlu tetangga dikasih. Jadi sudah menyiapkan sejak awal Ramadan begini. Ya dah, itu mubah. Sudah, mubah itu kalau dibagikan tetap dapat pahalanya fitrah, zakat fitrah. Sudah. Yang kedua namanya waktu wajib, waktu yang wajib. Yaitu waktunya akhir Ramadan dan awal Syawal. Malam takbiran itu. Malam takbiran sampai awal Syawal. Kapan awal Syawal itu? Ya subuh kan? Ya dah. Nah ini sampai apa tadi? Khutbah. Ya, sampai sholat, bukan khutbah, sholat dulu kan. Nah itu waktunya adalah waktu wajib membayarnya. Sudah? Kemudian yang ketiga adalah waktu sunnah. Yaitu sebelum sholat id menjelang dekat itu kita berangkat dari rumah mau sholat id misalnya bukan di lockdown ini ya. Kalau sekarang kan lockdown ya macam-macam orang ya, ada yang tetap sholat di masjid ya, di wilayah-wilayah yang masih zona hijau ya ala wassalam masya Allah ya. Tapi kita yang berada di zona merah ini ya, seperti Malang Raya ini sudah divonis zona merah ya, sebagian orang sholatnya ada di rumah, ada juga yang masih dengan jamaah. Kalau kita di pesantren ini mengadakan sendiri insya Allah ya. Ya intinya kalau misalnya kita berangkat ke masjid dari rumah sambil membawa beras untuk kita berikan fuqara dan masakin al-mustahik, itu yang sunnah. Cuman masalahnya seringkali yang sunnah ini sulit dikerjakan. Kenapa? Kita cari rumah orangnya pada ke masjid. Masa kita bawa zakat kita ke masjid susah juga kalau di mana? Ini yang terjadi gitu loh, yang sering terjadi begitu. Sudahlah, kita serahkan kepada amil atau panitia zakat. Panitianya ngurusi sholat, sedang ngurusi penerimaan zakat tadi, terus gimana baginya? Kan gitu kan? Karena sunnahnya juga dibagi sebelum sholat. Jadi kalau sekarang ini ya, kita menyerahkan ke takmir masjid atau ke amil, maka amil hendaklah mengeluarkan atau membaginya itu ya sebelum Idul Fitri, sehari sebelumnya, kan begitu. Kenapa? Kalau dia nanti aja setelah sholat Idul Fitri jadinya sedekah biasa nanti, bukan zakat fitrah, banyak tanggungan jadi ya deh. Padahal yang bayar zakatnya, titip zakat ini dikerjakan atau diserahkan sekarang, tapi teledor misalnya berdosa akhirnya ya dah. Nah, kemudian ada waktu karoha, waktu makruh, yaitu setelah sholat Idul Fitri hingga tanggal 1 akhir, yaitu maghrib, itu makruh sah tapi makruh. Jadi habis sholat Idul Fitri pulang itu masih sah bayar Nah, tapi makruh kan sayang ini, kepingin pahala yang besar tapi dapat makruh. Makruh itu apa sih? Alladzi karihahu syari', ya, al makruh walladzi karihahu syari'. Sesuatu yang makruh itu adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh asyari'. Asyari' itu Allah dan Rasulnya. Enak gak kita ini mengerjakan sesuatu tapi Allah tidak senang? Nabi Muhammad gak senang, enak gak? Kan tidak enak. Jadi jangan makruh aja, jangan begitu, Allah tidak senang gitu. Ya, jelas Ustaz ya. Jadi kalau tadi dikatakan pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi? Bolehkah zakat fitrah di saat khutbah Idul Fitri? Boleh, ya. Tapi di saat khutbah Idul Fitri itu ada waktu. Kalau khotibnya belum turun dari mimbar masih sunnah. Tapi begitu khotibnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi makruh. Sayang gitu ya. Karena trader kan gitu Ustaz. Baik. Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Pasuruan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, gimana menentukan waktu adzan maghrib atau waktu berbuka puasa kalau tidak dengar suara adzan? Baik. Di suatu tempat ada orang yang tidak mendengarkan adzan karena memang tempatnya desa tuh, jauh dari keramaian, ya dah.
maka orang tersebut wajib ijtihad. Namanya ijtihad melihat waktu. Ya, kalau zaman sekarang sebenarnya sih mudah ya, tinggal ijtihad di Google aja enak itu, klik gitu ya. Misalnya rumahnya di mana, Ustaz di mana, Bantul ya, misalnya Bantul nih. Waktu maghrib di Bantul jam berapa itu nanti keluar nanti. Oh jam sekian, itu enak sebenarnya ya kan zaman sekarang. Tapi kita perumpamakan ini memang ya nggak ada sinyal ya dah. Dia di pedesaan, bukan sekedar pedesaan, tapi mungkin di ujung pegunungan kan gitu kan, sulit, maka harus berijtihad ya. Berijtihad itu yang lihat-lihat. Pertama begini kaedahnya ya, ini sebagaimana datang dari Rasulullah SAW ya, hadis Nabi, apabila malam datang dari arah sini dan siang menghilang dari arah sini serta matahari telah tenggelam, maka orang tersebut wajib berbuka puasa. Maksudnya begini, di tempat itu harus dilihat benar tak matahari itu sudah tenggelam sempurna. Begitu Ustaz. Perkiraan. Ini namanya ijtihad orang yang mau berbuka puasa. Tapi harus di tempat yang lapang. Kalau matahari tenggelam karena ada bangunan-bangunan tinggi ya enggak kan gitu kan ya. Tapi matahari tenggelam karena memang daerahnya datar gitu ya, bisa kelihatan betul. Oh ini sudah malam, kan kelihatan kan, maka bolehlah dia berbuka. Jadi ijtihad, perkiraan, istilahnya ijtihad itu perkiraan, tapi perkiraannya harus benar melihatnya gitu. Bukan asal-asalan enaknya gimana, aduh aku lapar wes, sudah buka aja, bukan gitu saya. Lihat-lihat, oh ya, oh berarti jam sekian. Oh kalau kemarin itu sinar matahari terbitnya dari sana jam sekian, oh ini berarti tenggelamnya jam sekian, itu namanya ijtihad, baru bisa menentukan. Begitu diyakini matahari tenggelam penuh, blok sudah, maka boleh dia berbuka puasa. Begitu Ustaz. Jelas?